Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi selamat malam ya. Selamat malam teman-teman dan selamat siang nih. Lagi siang Pak ya di situ ya Pak Bevi ya. Saya di sini jam 3 sore ya. Oh sorry ya. Iya, Oke. Udah pulang kerja berarti Pak. iya, baru pulang kerja ini. Oke. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya di malam hari ini ya di waktu Indonesia dan sore hari di waktu Qatar. Kebetulan Pak Bevi salah satu narasumber ngotak di Qatar gitu lah ya. Dan alhamdulillah saya sebenarnya sudah follow Pak Bevi nih dari semenjak saya fresh graduate di tahun 2016 atau 17 gitu Pak ya. Dan 2017 ya. iya, alhamdulillah sampai sekarang Pak Bevi masih tetap konsisten untuk bisa share-share ke teman-teman ya, baik itu untuk yang masih fresh ataupun yang sudah berpengalaman. Sedikit cerita nih yang saya ikuti dari Pak Bevi. Pak Bevi itu dulu lulus STM, kemudian kuliah di Lampung, Pak ya. Ya, Lampung, di Muhammadiyah Lampung, kok, swasta. sama di Lampung swasta, sambil kerja juga, terus pernah narik becak sampai becaknya hilang gitu. Luar biasa perjuangannya. Terus begitu beliau bekerja, sempat berani ini ya, berani berinvestasi untuk ya apa ya, pinjem biar bisa ikut pelatihan, kemudian ikut-ikut apa namanya job fair, terutama untuk yang di Timur Tengah, sampai beliau alhamdulillah keterima sebagai instrumen Pak ya di Iya, perusahaan ya, Kata. teknisi. Tuh, wah, Ya. ya ikuti ceritanya wah, luar biasa, sangat terinspirasi. Oke, langsung saja tanpa ini ya, tanpa banyak basa-basi, lanjut ke Pak Bevi, mungkin bisa mulai menyampaikan materinya pada malam hari ini. Ya, Monggo Pak Bevi. bukan materi sih ini sebenarnya cuma Oh cerita-cerita ya, aja. sharing cerita. Saya izin Oke, share screen ya. Saya coba share screen. Belum muncul ya. masih belum Pak. Kalau sekarang udah muncul belum, Mas? Sudah muncul. Ya, ini sharing aja cerita mencari kerja ya, cerita job seeker. Jadi ya dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi untuk kenalan, ya ini seperti yang diceritakan sedikit oleh Mas Ilham. Ya, pendidikan saya awalnya sekolah di STM Negeri Tanjung Karang. Ya, ambil jurusan Elektronika Komunikasi, lulus tahun 96. Kemudian setelah itu lanjut kuliah di Universitas Muhammadiyah Lampung. Itu lulus tahun 2002, kurang lebih 6 tahun ya, karena saya cuti 1 tahun, jadi 2 kali cuti, 2 semester, karena kurang biaya. Jadi ya kenapa Muhammadiyah Lampung, karena yang paling murah waktu itu, dan juga ya bisa sambil kerja tadi kan, karena saya dari STM sudah jauh dari orang tua, STM itu sudah ngekos jauh dari orang tua, pulang ya 2 bulan, 3 bulan sekali pulang ke rumah orang tua biasalah kalau ini kehabisan bekal. Kemudian ya sampai kuliah juga kos dan sambil cari biaya lah untuk kuliah. Nah, setelah itu setelah saya kerja di Qatar, lanjut karena pengen juga punya ijazah dari
dari lulusan universitas ternama, jadilah saya bisa ngambil di ITB, tapi ITB-nya di Sekolah Bisnis, School of Business Management ITB, yang berkaitan dengan pekerjaan saya sekarang di procurement. Kemudian pengalaman organisasi saya di Qatar, beberapa saya tulis itu tahun 2012 sebagai presiden komunitas warga Indonesia di petrochemical, kemudian business development untuk komunitas Indonesia, dan sekarang sebagai wakil ketua Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar di tahun 2024. Pengalaman kerja saya di industri petrokimia sekitar 20 tahun, jadi 3 tahun di dalam negeri itu saya bekerja sebagai teknisi instrumen, dan kemudian saya pindah ke Qatar juga, awal juga join sebagai teknisi, tapi kemudian dipromosikan ke bagian procurement. Jadi saya awal join di maintenance sebagai teknisi, kemudian dipromosikan bagian procurement. Nah, ini di sebelah itu ada beberapa logo perusahaan. Jadi saya ke Qatar itu juga nggak langsung tes, langsung lulus. Berkali-kali itu saya coba selama 3 tahun itu berbagai perusahaan di Timur Tengah, bukan hanya di Qatar aja, jadi di Saudi, di UAE, dan di Oman juga. Seperti itu Qatar Petroleum, dulu namanya Qatar Petroleum, sekarang Qatar Energy, kemudian di ADNOC, di Borouge, di BP, dan juga di Oman. Pengalaman kerja non formal di Indonesia seperti tadi diceritakan Mas Ilham, ya saya mulai dari jual koran, tukang beca. Beca mungkin hanya beberapa hari karena hilang, becanya dicuri. Juga tukang las tralis, las pagar gitu kan. Kemudian ojek, supir angkot, ya inilah beberapa ya. Tapi dari berbagai pekerjaan serabutan ini yang saya berusaha mencari apa yang bisa kita, yang bisa kita improve. Misalkan kita sebagai tukang ojek bukan hanya sekedar ngojek atau sebagai supir angkot, itu sambil ngobrol-ngobrol dengan penumpang. Jadi saya sering kali itu waktu saya jadi supir angkot itu lebih enak kita ngobrolnya kan, karena kan kita di mobil lebih leluasa. Itu saya sering dapat info pelatihan, jadi seringkali saya ikut pelatihan gratis di dinas-dinas atau di departemen, misalkan di Depnaker atau di Dinas Pendidikan. Jadi kita berusaha terus improve lah. Nah, dari pelatihan itu saya jadi bisa servis elektronik, kemudian saya ambil teknik mesin pendingin ya untuk perbaikan AC, kulkas, hingga kemudian juga ikut-ikut proyek pasang listrik di perumahan. Dari saya STM itu saya pengennya itu kerja di luar negeri, karena ya pengennya ya selain jalan-jalan kan kita pengen melihat dunia luar, kemudian yang jelasnya ya pengen dapat penghasilan lebih baik, ya melihat lingkungan baru lah, dan kita juga ingin selalu improve cari pendidikan yang lebih baik. Untuk luar negeri itu saya mapping dulu nih, untuk luar negeri negara pilihan ini mana aja nih yang terjangkau lah sama kita, yang sesuai dengan skill kita. Jadi mulai dari yang terdekat, karena kan ada teman saya yang berangkat ke Malaysia, jadi saya cari-cari info gimana sih kalau ke Malaysia. Ada yang ke Singapura, ada yang ke Brunei. Nah, kalau untuk Brunei ini saya puluhan tahun saya apply ke Brunei ini, saya belum pernah beruntung nih, belum pernah rezeki ke Brunei. Nah, ini berbagai pilihan negara ini saya kumpulkan, saya gali informasinya, plus minusnya seperti apa. Kemudian kita siapkan, jadi misalkan, oh untuk negara ini, pekerjaan ini cocoknya pendidikannya di bidang apa, kemudian sertifikat keahlian dan kemampuan bahasa asing yang jelas. Nah, kemampuan bahasa asing ini saya sering kali tuh terima message di LinkedIn, "Pak, saya pengen keluar negeri tapi nggak bisa bahasa Inggris." Nah, ini kadang saya bingung juga, pengen keluar negeri tapi nggak bisa bahasa Inggris. Ya, yang bisa saya sarankan ya kalau nggak bisa bahasa Inggris ya mulai dari yang terdekat aja ke Malaysia misalkan. Tapi kalau selain dari itu ya umumnya kan mau ke Jepang mesti bisa bahasa Jepang, mau ke Korea minimal bisa bahasa Korea. Kalau mau
ke luar negeri, ke Eropa, ke Timur Tengah, tapi nggak bisa bahasa Inggris ya, agak sulit lah. Ya mulai dari ke Malaysia aja lah kalau belum bisa bahasa asing. Malaysia, Brunei. Nah, karena saya sekolahnya STM jurusan elektronika dan banyak belajar materi elektronik dan bantuan dari perusahaan Belanda dan Jepang, awalnya sih pengennya ke Jepang. Nah, pengennya ke Jepang, saya coba berkali-kali ke Jepang tuh lewat BLK, tes BLK yang ke Jepang itu. Mulai dari BLK di Lampung, Jakarta, Palembang, ternyata masih belum berhasil juga. Dia ada ininya, saringannya, seleksinya cukup ketat, dan selain itu mesti belajar bahasa Jepang. Tapi ya dari saya ikut tes ke berbagai BLK itu sih sambil belajar bahasa Jepang otodidak lah dengan teman. Jadi ya ada bekal bahasa Jepang sedikit-sedikit yang itu nantinya membantu saya saat saya pertama kali diterima kerja di perusahaan petrokimia, perusahaan Jepang. Kemudian pilihan negara lain Australia atau New Zealand, karena kan banyak juga yang ke sana nih gajinya lumayan ini. Hanya untuk yang saya saat itu lulusan STM itu yang umumnya tersedia untuk pekerjaan di pertanian, perkebunan. Jadi kalau untuk tenaga profesional susah, tenaga profesional kita mesti punya background pendidikan di Australia atau kita sekolah dulu ke sana. Nah, setelah saya lulus STM itu saya cari-cari ke luar negeri, nggak ada yang berhasil sambil saya kuliah. Saya lulus dari kuliah sekitar 2 bulan lah, diterima di perusahaan petrokimikal di Cilegon. Itu banyak teman-teman yang ke Timur Tengah, ke Uni Emirat, ke Saudi, Oman kan, Oman, Yaman, Qatar. Saya penasaran itu ngapain sih ke Timur Tengah? Karena kan setahu saya Timur Tengah itu dulu tuh yang saya tahu pembantu yang disiksa, supir yang gajinya nggak dibayar. Saya kok apa ada ini yang bisa bekerja sebagai profesional. Nah, jadinya mulailah awal saya kerja itu beberapa bulan lah saya ikut tes lah untuk ke Timur Tengah. Itu ikut tes itu saya belum ada target muluk-muluk harus lulus, enggak. Ya pengen cari pengalaman aja seperti apa tesnya. Jadi saya pertama kali tes ke Timur Tengah itu target itu nyatet soal-soal aja yang bisa saya jawab ya saya jawab, kalau enggak saya catat soalnya. Jadi saya banyak itu kumpulan soal itu. Pertama tuh saya fokus ke ini aja, nyatetin soal-soal. Tapi ya untungnya lulus ya. Tes pertama itu tes tulis itu lulus, hanya pas interview gagal karena interview pengalaman saya belum mencukupi lah, masih belum ada setahun. Nah, di Timur Tengah ini ternyata ada banyak yang keuntungan ya. Mulai dari mereka tuh perlu tenaga kerja asing, tenaga ekspat, dan juga persyaratannya nggak terlalu sulit, misalkan bahasa Inggrisnya TOEFL minimum skor sekian, IELTS sekian, nggak ada. Yang penting ya sekedar bisa komunikasi aja lah, jadi nggak perlu grammar yang bagus-bagus amat, dan juga bisa menerima ijazah SMA, SMK. Jadi di masa itu ijazah SMA, SMK itu ya bisa diterima lah dibanding dengan kita ke Eropa atau ke Australia yang harus background pendidikan dari Australia atau minimal S1. Jadi bisa mendapatkan kerjaan yang baik dengan kemampuan bahasa Inggris yang minimal. Hanya ya itu tantangannya ya kondisi lingkungan kan cuaca yang ekstrim, panasnya bisa 53 derajat dan situasi yang kita nggak tahu nih Timur Tengah ini di mana nih yang cocok. Nah, dari saya pengalaman di sini sih kalau untuk saya yang sesuai lah kalau kita untuk bawa keluarga tuh untuk di Qatar dan di UAE. Karena kalau bawa keluarga ya kita mudah untuk cari sekolah, untuk fasilitas banyak untuk anak-anak. Kalau di Saudi atau di Oman itu agak sulit ya kalau untuk kita cari sekolah buat anak.
nggak banyak tersedia lah seperti di Qatar atau UAE. Nah, di Qatar ini juga dia negara kecil, penduduknya hanya sekitar ya hampir 3 juta, dan keamanannya juga cukup baik. Tingkat kriminalitasnya paling rendah di Timur Tengah. Kalau untuk di Qatar atau di Timur Tengah secara umum tuh saya menyarankan teman-teman yang mencari kerja ke Timur Tengah itu di perusahaan milik pemerintah. Jadi secara umum ada 2 kategori lah, perusahaan swasta dan perusahaan milik pemerintah. Tapi perusahaan milik pemerintah itu dia gaji dan fasilitasnya relatif lebih bagus dibanding swasta. Jadi dari perumahan, air, listrik disediakan gratis, kemudian tunjangan untuk anak sekolah. Kalau untuk anak sekolah itu ada tunjangan pendidikan sampai SMA itu sekitar satu anak ya 180 juta rupiah lah, 180 juta per anak per tahun budgetnya. Jadi kita bisa cari sekolah yang berkualitas yang baik lah dengan budget 100 jutaan ya. Kemudian untuk mencari informasi lowongan kerja ke Timur Tengah itu waktu zaman saya itu dari surat kabar dari koran kan, ada juga dari teman. Tapi kalau masa sekarang kan ada banyak ya di LinkedIn atau di job portal. Jadi bisa dari agen tenaga kerja dalam negeri, luar negeri, kita cek ke website, job portal, dan juga bisa cek di kedutaan. Jadi misalkan ingin ke Qatar gitu, coba aja cek ke kedutaan Qatar yang di Jakarta. Itu terkadang mereka infokan juga lowongan kerja yang ada di perusahaan pemerintahan di Qatar. Seleksinya simple yang untuk ke Timur Tengah itu, saya itu mengalami berkali-kali mulai dari walk-in dan shortlist. Shortlist itu artinya begitu kita tahu ada info lowongan, kita kirim lamaran, itu kita diundang. Kita diundang datang untuk tes di tanggal atau tempat yang sudah ditentukan. Itu namanya shortlist ya, shortlist kandidat. Atau bisa juga walk-in. Biasanya mereka welcome, yang mau datang tes ya silakan aja. Tapi ya itu tergantung juga ketersediaan tempat. Makanya kalau walk-in itu kita mau datang langsung ke lokasi tes itu datangnya pagi-pagi sekali, jadi supaya masih dapat tempat lah untuk ikut tesnya. Nah, kalau untuk tesnya itu tergantung posisi yang mau di-apply ya. Saya itu mulai apply dari level engineer, supervisor, sampai teknisi. Karena engineer saya gagal. Tes supervisor juga gagal. Kalau untuk level engineer, supervisor saya itu langsung aja interview. Nah, akhirnya udahlah ada teknisi, saya apply aja teknisi. Yang penting masuk aja dulu, pikir saya. Nah, untuk teknisi ini, kebetulan sih waktu itu untuk teknisi saya nggak di tes ya. Saya datang, kasih CV dan usernya baca CV saya udah langsung diterima aja dan langsung dikasih job offer saat itu juga. Jadi tempat kerja yang sekarang ini saya nggak di tes, langsung diterima kerja. Nah, tahapan selanjutnya setelah terima offering ya medical check, kemudian ngurus visa dan keberangkatan. Nah, karena topik hari ini mengenai petrochemical dan saya juga pengalaman bekerja di petrochemical, pengalaman saya selama 20 tahun, ya kita bahas sedikit mengenai petrochemical. Awalnya saya bekerja di petrochemical itu, kalau ada teman yang tanya kerja di mana itu saya bilang petrochemical, mereka bilangnya ini di pabrik sabun ya atau di pabrik minyak goreng. Karena kan untuk di kampung saya petrochemical tuh masih asing lah, nggak familiar apa tuh petrochemical. Tapi ya memang ada benernya juga sih, karena salah satu produk turunannya ya seperti deterjen atau sabun. Jadi petrochemical tuh base-nya dari oil and gas, dari feedstocknya ada misal methane, propane, yang kemudian final produknya bisa berupa plastik, bahan peledak, pupuk, ataupun cat dan sabun ya. Nah, untuk
petrochemical sendiri tuh saya sering kali juga menerima pertanyaan petrochemical itu gimana nih prospeknya ke depan, karena kan banyak berita PHK berbagai industri, kemudian untuk oil juga kayak di Indonesia itu kan perusahaan migas kan sumber minyak sudah berkurang, petrochemical ini peluangnya gimana? Jadi kalau kita baca dari research dari Global Petrochemical Market itu dia diproyeksikan petrochemical itu akan terus tumbuh. Jadi peluang perkembangan ke depannya itu optimis ya untuk petrochemical. Nah, ini contoh beberapa perusahaan besar di petrochemical seperti INEOS, ini ada juga di Indonesia ya. INEOS, kemudian BP, British Petroleum juga ada, BP Petrochemical, dan beberapa yang lainnya. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri, perusahaan petrochemical, pusatnya itu yang saya tahu semisal di Cilegon. Di Cilegon ada perusahaan besar semacam Chandra Asri, kemudian Asaimas. Lainnya ada di Palembang, PT Pustri, kemudian ada Petrokimia Gresik. Ya, ini beberapa perusahaan petrochemical di Indonesia. Itu aja sih sedikit perkenalan dari saya, Mas. Saya banyak tanya jawab aja dengan teman-teman biar apa yang mereka ingin tahu, saling sharing. Silakan, Mas. Siap, siap. Terima kasih, Pak. Sebelum ke pertanyaan ya. Kalau di Qatar kondisi keamanannya gimana, Pak ya? Kan rentan perang nih, Pak, di Timur Tengah. Selama ini aman-aman aja, Pak, selama 20 tahun di situ. Ya, ya itu juga sih tadi seperti yang saya tulis di slide itu, keamanan di Timur Tengah itu gimana ya? Jadi kita pengen tahu negara-negara mana yang rawan, negara mana yang aman. Nah, Qatar ini termasuk yang paling aman dan kriminalitas yang paling rendah. Ada juga teman saya satu yang resign itu, dia katanya, wah saya mau resign lah, mau pulang ke Indonesia karena Timur Tengah takut perang terus. Tapi kalau pengalaman saya sekitar 18 tahun di Qatar ya alhamdulillah aman-aman aja sih. Makanya tadi yang saya bilang pilihan saya untuk di Qatar, Oman dan UAE, karena tiga negara ini yang dari pengalaman saya itu saya survei memang kondisinya yang kondusif ya, walaupun banyak perang sana sini tapi tetap stabil. Ya, tadi sepertinya Mas Muhammad Fajar ada pertanyaan nih tadi, angkat tangan. Tadi tepuk tangan itu, Pak. Oh, ada pertanyaan. Terus kalau dari budaya gimana, Pak Kofi? Kayak misal kayak di Jepang itu kan kita nggak boleh bertato kayak gitu. Kalau di Arab sendiri yang tidak boleh di sana seperti apa, Pak? Kalau yang saya alami seperti kalau di UAE kan, Uni Emirat sih udah bebas lah, nggak ada, setahu saya nggak ada larangan yang seperti apa. Tapi kalau untuk di Saudi mungkin agak ketat di kota-kota tertentu ya. Kalau di kota besarnya udah normal aja. Kalau di Qatar juga biasanya seperti di Indonesia, hanya yang konsennya yang dilarang ya kita ngambil foto. Misalkan ada orang lokalnya yang lewat, mungkin kita ambil foto buat kenang-kenangan tuh mungkin itu sih yang ini yang lebih baik jangan dilakukan ya. Apalagi Iya. kalau perempuan ya, mungkin kan kita ngambil foto perempuan ya, orang sini yang lewat itu, sambil lagi lewat kita cek chat tuh bisa jadi masalah. Kalau liburnya gimana, Pak? Liburnya di Qatar. Kalau saya karena kerjanya daily, jadi saya kerja itu hari Minggu sampai hari Kamis, jam 6.30 pagi sampai 2.30 siang, dan untuk cutinya 25 hari kerja cuti. Ya liburnya yang jelas libur Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha itu biasanya 5 hari, 5 hari kerja libur. Kalau tanggal merah nggak banyak seperti di Indonesia. Di Indonesia mungkin setiap bulan ada tanggal merah ya.
Ya utamanya itu aja Idul Fitri, Idul Adha dan hari Hmm. nasional mungkin 18 Desember. Karena di sini nggak ada hari kemerdekaan, adanya hari nasional. Kalau yang rooster-rooster gitu ada nggak Pak? Yang 3 bulan kerja, sebulan libur gitu, bisa pulang. Oh iya, roster roster ada juga sih macam-macam. Ada yang sebulan-sebulan, ada yang tergantung perusahaannya. Roster ada juga. Ada juga yang 2 minggu, tergantung perusahaan dan ini ya pekerjaan ada. Ya. Dari teman-teman ada yang pengen ditanyain nggak? Mas Fajar mungkin? Biasanya Mas Fajar nggak? Siap, Halo, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. udah diizinkan gitu Pak. Sebenarnya sih saya juga pengen sih Pak kayak apa menjalin relasi gitu di sini. Dan alhamdulillah dibantu dengan Pak Ilham juga dan alhamdulillah sekarang saya juga kerja sambil kuliah juga Pak. Saya anak STM, awal rintis karir tuh dari BMC di Malang. Nah, habis dari situ karena waktu itu lulusan angkatan Covid pertama kali kan Pak ya. Apa namanya? Perusahaan pertambangan dan mineral di Indonesia turun banget. Jadi teman-teman Iya, BMC dipulangkan waktu itu ini sekedar sharing ya Pak ya. Mungkin mungkin bakal ada apa namanya? Mungkin buat motivasi buat teman-teman juga di sini yang mungkin seumuran saya ataupun teman-teman yang dari grup juga. Kadang kan kita jarang banget nih kayak apa namanya? Open sharing kayak gini kan ya Pak Ilham ya. iya, Hmm. Nah, habis dari situ kerja tuh Pak di perusahaan lama dan hasil di situ jadi kambing hitam sampai dituduh juga Pak sampai apa minus barangnya saya disalahin kayak gitu iya, sampai iya, puncak ke Jakarta waktu itu saya bongkar database-nya itu data 3 tahun terakhir di perusahaan lama itu baru kebongkar PO-PO dari customer juga itu Pak banyak yang nyangkut di Oh, kerja sistem. di bagian apa, Mas Fajar? Saya di ini Pak, saya di departemen after sales spare part, service management sama warehouse management sih Pak. Jadi waktu itu Oh, oke. jadi waktu itu di Jakarta awal magang ya Pak ya. Namanya anak magang kan masih baru lulus STM nih Pak, baru Iya, lulus iya, BMC tapi dibelajari dengan ilmu ilmu manajemen yang ada di perusahaan dan nama perusahaan Sani Perkasa sih Pak. Cuman dia di dealer alat berat nomor 5 terbesar di dunia. Itu iya, perusahaannya. iya, Bener waktu itu sempat dikirim di cabang apa namanya di Samarinda itu cuman bantu 3,5 bulan Pak. Di situ saya nyolong-nyolong ilmu dalam artian belajar overhaul, belajar iya, assembling paket juga, assembling komponen alat berat juga. Dan hasil iya. waktu itu karena di cabang Pontianak sama Ketapang Kalimantan Barat orangnya resign, saya disuruh ke sana Pak. Nah, Oke. alhasil dari apa namanya cabang yang itu saya disuruh backup tuh Pak. Nah sedangkan saya kan masih belum tahu tuh Pak untuk flow proses untuk apa namanya perusahaan ini ya arahnya kemana kemana Iya, kemana iya, dan alhamdulillah saya banyak belajar dari situ dan alhamdulillah bisa saya terapin di LinkedIn saya meskipun banyak tantangan-tantangan juga dan waktu itu sempat saya gagal tuh Pak kuliah sebenarnya saya mau ngambil kuliah waktu itu di perusahaan lama pas saya di Jakarta ditarik di Jakarta lagi itu tahun 2022 dan alhamdulillah sekarang kerja sambil kuliah juga di tahun 2024 dan itu alhamdulillah keijabahnya di bulan Maret kemarin kebetulan pas hari Jumat dan awal Ramadan sungguh luar biasa banget sih Pak jadi intinya buat iya, teman-teman iya. mungkin yang seumuran saya juga meskipun ada kecurangan kayak gitu teman-teman harus penting data sih dalam ada apa kerjaan juga mungkin bapak-bapak juga tentang data juga hindari orang-orang yang mungkin toksik juga dalam artian kita harus bisa nih apa namanya Iya. mampu membuktikan kalau kita bisa gitu meskipun kita Hmm. banyak gak disukai orang semakin tinggi pohon semakin besar juga angin yang kencang menembusnya begitu juga proses banyak ketika kita tumbuh dan mungkin kita bakalan mampu mencapai melampaui seseorang itu orang itu bakal iri dengan apa namanya menghalalkan sebuah cara untuk um, supaya orang lain itu tidak suka terhadap kita Pak itu sih Pak mungkin Pak. Iya, iya. Kalau kalau saya sih, ya memang kalau kita kerja, kuliah sampai kerja tuh banyak hal lain yang kita dapat di Bener luar. Pak betul banget Pak. Ya,
Dan saya tuh selalu pengennya apply-nya di perusahaan besar. Karena perusahaan besar itu biasanya sistemnya sudah established dan kita nggak banyak diribetin dengan hal-hal yang remeh gitu. Jadi udah kita benar-benar bisa belajar. Saya tuh pernah pengen eh, kerja di NASA lah, walaupun cuma bagian ngelap knalpot roket atau misalkan ngelap spionnya satelit, apa langsung saya itu saya pernah apply ke NASA, tapi di NASA itu kan harus Amerika citizen ya, atau mau sebagai kontraktornya kita bisa apply melalui perusahaan di Jepang atau Brazil. Tapi saya sudah pernah apply tapi belum ada rezeki juga buat dipanggil. Tapi itu saya pengennya apply itu ke perusahaan besar supaya kita bisa belajar lebih banyak sistem yang bagus dan nggak diribetin hal-hal yang inilah yang remeh. Betul Pak. Terus terkadang kan saya bisa lihat di itu ya Pak ya. Kan alhamdulillah saya sama Pak Ilham sama teman-teman yang lain, mungkin bapak-bapak, mas, mbak yang lain udah join di grup. Kita sama-sama saling sharing, betul kan Pak Ilham? Terkadang tuh banyak teman-teman yang tanya, Mas kita kayak gimana sih gini-gini info orang dalam lah. Ini bukannya untuk kita tuh sebenarnya bukan dari orang dalamnya ya. Tergantung kita mau cari relasi, cara seperti apa. Mungkin bisa jadi teman-teman nge-support webinar atau seminar dari Pak Ilham ini, jadi teman-teman tahu caranya tuh seperti apa loh. Kita kepengen seperti ini bisa tanya gitu. Sedangkan ibarat kata kayak kita malu bertanya sesat di jalan juga. Dan waktu itu juga gini Pak, awal prosesnya tuh memang berat banget Pak, sampai jalan kaki dari jembatan Samarinda itu 4 kilo sama kantor sampai dicurangin kayak gitu. Sampai juga waktu itu Ketapang sama Pontianak Kalimantan Barat sempat saya pegang 2 aset perusahaan Pak. Itu total asetnya spare part-nya itu totalnya 2 miliar. Waktu itu saya yang pegang. Mungkin karena saya belum dapat pengalaman ya Pak, tapi dicurangin sampai kayak seperti yang kayak itu. Tapi saya bakal inget sih orangnya seperti apa gitu. Jangan sampai teman-teman ngerendahin orang lain ataupun mencurangin orang lain di tempat kerjaan. Mungkin itu aja sih Pak. Iya, Karena semua warehouse memang rawan ya, sih. Warehouse Pak. di mana-mana rawan sih. Tapi di samping itu dapat pengalaman yang alhamdulillah mungkin berharga suatu saat nanti. Dan kemarin waktu itu pas saya resign juga sama HR manajer di perusahaan lama bilang, Mas nggak apa-apa kamu dicurangin. Rezeki kan Allah yang ngatur. Jadi kamu nggak boleh iri sama pencapaian orang lain seperti apapun. Ikutin arah dan alur proses kehidupan masing-masing. Setiap orang memiliki kesempatan proses masing-masing, tapi bagaimana orang itu konsisten dalam mencapainya setiap harinya. Mungkin dari ingatan, oh ya sewaktu-waktu aku pengen seperti ini, jadi tanamkan pada diri teman-teman. Kalau semisal nih teman-teman nih, mungkin ada teman-teman yang join dari grup yang Info Construction Migas Indonesia yang kami diriin bersama Pak Ilham dan teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman meskipun lulusan SMK, SMP, teman-teman jangan malu, karena kalau menurut saya sih meskipun lulusan SMP teman-teman bisa sukses kok. Kalau misal pengen teman-teman masuk ke industri migas, alat berat, offshore, chemical atau industri yang lain, warehousing, manufacturing atau yang lain, teman-teman bisa tanya kok. Kita juga bisa kita bantu teman-teman yang lain juga di situ, dalam artian kita mengurangin angka pengangguran di Indonesia dengan cara teman-teman mengambil kejar paket buat ijazah. Mungkin teman-teman yang lulusan SMP ataupun teman-teman yang lulusan SMK bisa ngambil sertifikasi buat penunjang karir untuk jenjang SMK dan bisa masuk ke perusahaan gede suatu saat nanti. Dan jangan sampai teman-teman pilih-pilih kerjaan, ambil aja dulu apapun kerjaannya, meskipun barista, ambil pengalamannya, toh nabung. Kata Pak Anang sempat bilang, kamu kerja dengan gaji segitu, kalau bisa sisipin uang buat ngambil sertifikasi penunjang karir. Soalnya itu penting banget. Kalau misalnya teman-teman udah dapat pengalaman di perusahaan lama dan bisa nabung, teman-teman bisa ngambil sertifikat, teman-teman bisa nge-apply perusahaan gede. Ikutin alur dan prosesnya aja. Mungkin itu aja sih Pak dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Fajar ya. Siapa? Lumayan nih durasinya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Januar. Ini Januar kebetulan teman SMA saya nih Pak. Oke. SMA di mana? SMA Bondowoso, Oke, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Dinyalain dong wabarakatuh. videonya Mas Fajar. Dinyalain. Bentar, Iya. saya nyalain lampu dulu.
lagi. Ya. Biar kenal lah. Nggih. Mana tahu nanti ketemu di bandara di Doha kan. Nah, Iya. Hmm. Oke, sudah kelihatan ya. Oke. wah sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Pak Bevi. Ini sebenarnya saya kemarin sempat ikut seminar ke Jepang. Seminar bekerja ke Jepang sama Pak Ilham. Terus diskusi lah sama Pak Ilham. Ya. Bilang daripada ke Jepang, ngapain nggak ke Middle East kan? Loh iya tuh, lebih enak paham gitu. Iya kayak. Iya. Terus akhirnya ada webinar ini, langsung saya tandain di kalender Pak. Oke. Jadi ya, oke. Nama saya Januar Pak. Asli Bondowoso, kuliahnya di Malang, terus kembali lagi ke Bondowoso. Akhirnya lumayan struggle, kan untuk background pendidikan di plano Pak, planologi background pendidikannya. Ya, ya. Ya, planologi perencanaan. Foto-foto ya. Nah, ini ada anak saya nih Pak. Bapak zoom dulu. Pas setelah itu saya pas ke Qatar itu anak saya pertama usia 2 tahun itu. Jadi saya usia 28 kalau nggak salah. Usia 28 saya berangkat ke Qatar. Nah, ini Pak, relate sama pertanyaannya. Jadi tadi sempat disampaikan di materi juga ternyata nggak butuh sertifikasi bahasa yang terlalu formal kayak IELTS ataupun TOEFL. Artinya kita bisa memahami konteks dan konten dari pekerjaan kita. Nah, itu menjadi menarik. Pertama Pak, pertanyaan saya terkait lowongan ini Pak, pekerjaan yang kita kurangkan lowongan ya Pak ya, informasi lowongan. Jadi lowongan pekerjaan terkait penataan wilayah ataupun GIS Pak, terutama di bidang ini oil dan gas ya Pak, karena sebenarnya saya belum pernah tahu sama sedikit pun tentang bidang pertambangan dan eksplorasi minyak gas bumi ataupun minyak bumi. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua Pak, ini kan lagi di posisi usia sudah mungkin sama kayak Pak Bevi ya. Jadi pertama kali sudah punya anak. Nah, itu tipsnya bagaimana Pak sehingga bisa menjadi solusi untuk kita yang sudah berusia ini dan mempunyai keluarga. Tipsnya ketika kita sudah apply dan keterima di Qatar misalnya. Nah, yang ketiga Pak, kaitannya dengan jenjang karir yang misalnya kita langsung apply di Qatar. Nah, jenjang karir yang akan kita hadapi itu seperti apa? Terus mungkin lebih akhirnya, oh iya, Qatar ini ternyata lebih atau Middle East ya Pak ya, Timur Tengah ini lebih benefit daripada kita kerja di Indonesia, karena agak ini Pak sekarang angka pengangguran tuh lumayan naik 4%, 4-5% di Indonesia. Dan kebetulan saya juga beberapa kali sudah mulai apply sih Pak di NGO, swasta. Nah, saya memang menghindari pemerintahan Pak, karena di pemerintahan ya begitulah. Saya juga awalnya konsultan proyek pemerintahan Pak, seperti pembuatan dokumen perencanaan wilayah. Cuma semakin kesini akhirnya lebih baik tidak gitu Pak. Akhirnya gitu. Oke, terima kasih waktunya Pak Bevi, Pak Ilham. Terima kasih. Ya, jadi menjawab pertanyaan Mas Januar tadi untuk info loker itu sebelumnya saya kasih di slide. Untuk loker itu kita bisa dari agen tenaga kerja dalam atau luar negeri, kemudian dari job portal. Nah, untuk job portal itu saya ketik di chat itu saya biasanya naukrigulf.com. Di situ saya selalu apply, hampir setiap tahun tuh saya lalu dipanggil saya untuk tes. Jadi di naukrigulf.com itu job portal ada berbagai macam rekrutmen atau agen tenaga kerja. Nah, itu saya cocok di situ. Saya sering kali terima panggilan interview dan tes kerja. Kemudian mengenai keluarga yang untuk ke Qatar, nah
Tadi yang saya bilang saya tuh sekitar usia 28 berangkat Qatar, anak saya umur 2 tahun. Untuk di Qatar kalau untuk posisi teknisi usia 35-40 masih bisa lah diterima. Nah, kalau udah di atas 40 itu baiknya apply yang lebih atas lagi untuk level supervisor ataupun engineer. Tapi ini kembali lagi ke perusahaannya ya. Ini yang saya infokan untuk perusahaan milik pemerintah. Kalau perusahaan swasta sih nggak begitu masalah. Untuk usia nggak begitu ketat. Hanya yang tadi yang saya bilang juga bahwa secara umum di Timur Tengah itu ada 2 kategori, perusahaan milik pemerintah dan perusahaan swasta. Saya selalu sarankan ke perusahaan pemerintah karena gajinya bisa 2-3 kali lipat dari perusahaan swasta. Jadi untuk level teknisi, misal di perusahaan swasta level teknisi itu sekitar 8 juta, kisaran 8 sampai 10 juta untuk level teknisi. Tapi kalau di perusahaan pemerintah untuk level teknisi itu kisaran gajinya 40 sampai 45 juta kalau dikonversikan ke rupiah. Jadi ya bisa 3 kali lipat lebih besar. Tapi pertanyaan Mas Fajar tadi juga itu bagus mengenai karir. Nah, kalau untuk perusahaan milik pemerintah itu karir itu agak sulit ya, tergantung dari kemampuan orang masing-masing, tapi secara umum itu untuk karir agak sulit. Jadi ada yang bekerja sebagai teknisi itu mulai dari dia masuk sampai dia pensiun atau dia resign selama 10 atau 15 tahun posisinya tetap di teknisi. Cara karir itu mentok gitu. Tapi kalau perusahaan swasta mungkin karirnya bisa naik dari teknisi, supervisor, engineer atau manager. Hanya ya tadi yang saya bilang walaupun dia levelnya teknisi, tapi kalau di perusahaan pemerintah itu gajinya lebih bagus dibandingkan level engineer atau manager di perusahaan swasta. Jadi itu pilihan ya, apakah kita ingin karir atau kita ingin uangnya. Kalau memang pengennya karir ya bisa di swasta, bisa pindah-pindah dan upgrade karir. Tapi kalau mau uang ya di perusahaan pemerintah sih lebih baik yang didapat. Ada juga teman yang dia coba cari alternatif, jadi di perusahaan pemerintah pindah-pindah. Jadi oke, kerja di sini setahun 2 tahun pindah lagi ke negara lain, misalnya ke Oman. Jadi upgrade. Pertama teknisi misalkan di Qatar 2 tahun 3 tahun cari untuk supervisor ke Oman. Pindah lagi untuk engineer ke Saudi. Ya itu bisa juga dicoba untuk alternatif. Jadi tetap di perusahaan pemerintah dengan gaji yang baik dan karirnya juga bisa naik ya. Itu sih jawaban saya. Siapa Bevi, terima kasih infonya sama linknya saya catat ini untuk Ya. apply. Terima kasih Mbak Kita Bevi. ada juga di sini ahli perkebunan, dia dari lulusan UGM kalau nggak salah, itu yang terkenal dia untuk landscape yang merawat dan mendesain untuk Piala Dunia kemarin taman-taman. Mungkin nanti bisa connect juga di LinkedIn dengan beliau, mungkin bisa lebih banyak info yang akurat. Jadi saran saya kalau cari kerja itu kalau bisa hubungi senior yang di bidangnya, jadi supaya infonya akurat. Kalau saya kan di instrumen atau procurement, kalau ditanya mengenai planologi ya saya nggak begitu paham. Yang biasa infokan ya website atau job portal secara umum sih. Baiknya cari koneksi yang sesuai di bidang. Oke, siap Pak. Makasih Pak Bevi, infonya sangat jelas dan informatif sekali. Makasih Pak. Ya. Di Ya, kolom ya. chat ada pertanyaan sepertinya. Ada nih Pak, dari Pak Christian Rezeki. Sebenarnya mirip ya sama pertanyaannya Mas Januar. Kalau di usia 33 tahun masih ada kesempatan nggak buat mulai bekerja sambil kuliah? Ya, kalau yang usia tadi, saya ada teman yang bekerja di sebagai buyer. Dia join itu 2 tahun yang lalu usianya 51 tahun. Jadi kalau untuk di lapangan sebagai teknisi itu prefer ya maksimum 40 lah. Tapi kalau untuk yang di kantoran usia 45, 50 itu masih diterima. Jadi saran saya seiring bertambahnya usia ya baiknya dilengkapi juga dengan bertambahnya skill atau keahlian lain. Ya, Pak Christian Rezeki ada yang ingin ditanyakan kan? Mungkin bisa open mic.
Siap Pak. Hanya itu saja sih Pak. Selama ini saya aktif ya mencari pekerjaan di media-media sosial. Cuma namun kendalanya satu Pak, yaitu takutnya scam. Bagaimana ya Pak mengantisipasikan data-data saya itu tuh Pak? Saya khawatir selama ini di Indonesia kan banyak penipuan sekali Pak. Makanya Iya, iya. minta tolong Pak, Bapak arahan link-link mana yang baik untuk saya untuk dapat bekerja kembali di perusahaan-perusahaan itu Pak. Saat ini Pengalamannya di bidang apa? hanya itu saja sih Pak. Oke. Ya, kalau untuk info loker secara umum ya itu tadi yang saya ketik di kolom chat itu, cek di job portal naukri.gov.com itu banyak yang valid, dan saya sering kali hampir setiap tahun saya dapat panggilan tes, dan juga rekruternya yang trusted. Jadi saya tes ke beberapa negara juga, disediakan tiket pesawat sama mereka. Jadi ya selama ini buat saya masih yang baik lah tuh, nggak banyak scam. Kalaupun ada yang kira-kira meragukan ya boleh diskusi dengan saya, kita connect di LinkedIn atau lewat Mas Ilham, bisa langsung tanyakan. Pak Christian, masih ada nggak? Permisi Pak Ilham, Pak Bevi. Oh iya ya. Ya, Ya. Pak Bevi mungkin ini mohon infonya Pak Bevi yang tadi yang ahli landscape yang di pertanian namanya Sinten, coba saya catat Pak. Oh, Pak Safrudin ya, nanti saya kirim ke Mas Ilham ya, atau saya cek bentar di LinkedIn. Oke, siap. Makasih Pak. Nah, makin banyak nih yang nanya. Dan ingetin saya kirim ke Mas Ilham ya, Mas Ilham profilnya untuk yang perkebunan tadi pertama. Siap. Siap Pak. Ntar saya ingetin. Pak Reno, bisa open mic. Hadir Pak. Apakah suara jelas Pak? Sudah terdengar. Oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno ya. Kebetulan saya masih baru lulus Pak ya dari Teknik Elektro, dan Ya. juga saya ingin memulai karir untuk di posisi instrumen engineer seperti demikian Pak. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah ya Pak, bagaimana ya apa saja Pak ya yang perlu sebuah posisi instrumen ini Pak, khususnya untuk lulusan baru itu apa saja yang perlu dikuasai atau diketahui untuk kita bisa menjawab semua interview secara lancar, dan juga ya khususnya bisa tips-tips apa saja Pak ya untuk kira-kira bisa menjadi berbeda dari kandidat-kandidat lain dari Pak Beving, seperti demikian Pak. Ya, teknik elektro ya sama lah berarti dengan saya. Saya tuh awal lulus kuliah itu ada 3 perusahaan yang ingin saya lamar tuh. Pertama di bidang kelistrikan, energi kayak PLN, Python. Terus saya apply ke Python beberapa kali nggak tembus. Kemudian telco dan oil and gas. Nah, kalau untuk instrumen, kita kan baru lulus tuh ya udah jelas belum ada pengalaman kerja lah yang formalnya. Tapi kan kita punya pengalaman dan belajar di kampus. Jadi apa yang kita pelajari di kampus itu kita tulis di CV-nya, misalkan ya belajar apalah yang kita pelajari, atau nggak tahu softwarenya pakai etap nggak, belajar etap nggak Mas Rin? Betul, pakai Pak. Ya itu penting untuk etap itu kalau untuk di elektrikal. Kemudian selain itu yang jelas kemampuan bahasa ya, buat saya itu yang paling menunjang. Saya pertama kali lulus kuliah 2 bulan kemudian kerja di Cilegon itu, saat saya oke lah kalau untuk tes tulis itu standar lah, biasa tes matematika dasar, kemudian tes bidang teknis kita di bidang apa, instrumen atau listrik. Nah, saat interview itu saya sampai sekarang walaupun saya sudah puluhan tahun kerja, saya kalau dipanggil interview saya selalu bawa semua berkas-berkas, mulai dari CV, kemudian fotokopi sertifikat dan juga catatan kumpulan materi. Jadi sebelum kita
dipanggil datang ke ruang interview itu kita bisa sambil baca-baca. Dan satu hal itu yang saya diterima di perusahaan Jepang itu, karena saya bilang ke mereka, yang tadi saya cerita ya, saya lulus STM itu sudah coba-coba cari kerja ke Jepang lewat BLK, kemudian kursus otodidak bahasa Jepang. Jadi saya saat interview saya bilang, dia tanyakan belum ada pengalaman kerja, kegiatannya apa aja ya. Saya bilang saya ambil kursus, pelatihan dan belajar bahasa Jepang. Ini buku-bukunya, catatan saya belajar bahasa Jepang sambil saya ngomong bahasa Jepang sedikit lah. Jadi yang orang Jepangnya, oh kaget ya, ketawa dia, oh oke oke. Jadi ya mungkin itu karena kan saat interview itu kritis ya, kemampuan sama itu harus ada sedikit pembeda lah. Kalau ya biar kita terlihat ya impressionnya pembedanya apakah kita bisa bahasa Jepang, bahasa asing, atau mungkin ada juga yang lain karena dia hobi olahraga atau jago olahraga. Kan ada juga tuh yang cerita, oh saya direkrut karena ini jago main bola, ya di luar dari tes sebelumnya yang memang sudah dia qualify di bidang teknikal ya, di tes tulisnya. Tapi ya interview itu saat yang kritis menurut saya, jadi ya bawalah berkas-berkas, jadi memberikan kesan kalau kita serius. Karena saya sering lihat di LinkedIn itu yang dipanggil interview job seeker tuh ngeluh. Ini sudah kirim CV, dipanggil interview masih diminta bawa fotokopi CV lagi. Kalau saya jangankan fotokopi CV, buku-buku, sertifikat, apa semua saya bawa malahan, bukan hanya CV aja. Karena ya buat menunjukkan gimana kesiapan kita. Itu kalau saran saya. Boleh sedikit menambahkan, Pak? Ya, silakan. Boleh. Sebelumnya terima kasih atas jawabannya, sangat insightful sekali. Nah, saya ini Pak ingin tahu yang teknisnya Pak ya. Kalau di instrumen itu saya akui memang di teknik elektro belajar instrumen itu sangat minimal Pak ya. Jadi saya ingin Ya. mengetahui lebih jauh lagi Pak ya. Nah, yang saya sudah tahu atau sedikit kuasai yakni sekitar gambar Pak ya, atau PNID seperti demikian. Nah, Bapak ya memberi wawasan lagi Pak. Kalau di instrumen itu apa aja Pak? Ada apa aja sih di situ? Apakah ada hitung-hitungannya apa bagaimana Pak? Itu aja Pak. Ya, saya tuh teknik elektro dan kerja di instrumen tuh memang awalnya agak canggung juga kan, kayak istilah-istilah transmitter. Di pikiran saya kan transmitter itu pembangkit kan ya. Ternyata di instrumen itu hal yang berbeda. Ada counter valve, ada analyzer, kemudian ya ada field instrument. Nah, saran saya bisa coba juga ambil kursus di luar. Kursus di luar di bidang instrumen, atau ambil yang online kursus yang gratis bersertifikat seperti cek di Udemy misalkan. Cek di Udemy atau di Coursera, cari aja instrumen, di situ kan ada kursus yang gratis. Nah, itu diambil sertifikatnya. Jadi itu dia yang saya bilang juga sebagai pembeda, bahwa kita menyiapkan ini. Saya tuh dulu ambil kursus yang bisa mendukung di bidang saya. Ya misalnya saya ambil kursus untuk di teknisi komputer, ambil kursus yang di bidang bahasa, ambil yang oke, tujuan kita di instrumen ya kita cari-cari kursus lah. Karena kalau yang berbayar mungkin berat ya, cari yang online aja. Paling nggak kita ada pemahaman di bidang itu. Siap Yang Pak, sudah dipakai cukup. ya jangan sertifikat webinar lah, sertifikat dari minimal yang dari kursus online itulah. Oke, siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, lanjut penanya selanjutnya, Mas Iqbal. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Terkait perkenalan dulu ya, nama saya Iqbal, saya dari Purwokerto, dan saya ada mahasiswa juga teknik elektro sama kayak Mas Reno. Bedanya Mas Reno udah lulus, saya belum lulus, masih jadi mahasiswa. Angkatan apa, semester berapa sekarang? Tahun berapa? Sekarang semester 8 Pak. Ini mau ya. Dan saya mau nanya Pak, saya sebenarnya tertarik banget untuk kerja di Timur Tengah. Dan saya mau nanya tadi ya, tapi udah ditanyakan sama Mas Reno terkait
kualifikasi apa aja sih yang dibutuhkan teknik elektro di sana. Itu udah Iya, iya. terjawab. Saya mau nanya sekarang terkait pengalaman, Pak. Apakah Iya, perusahaan dari Timur Tengah menuntut kita untuk sudah berpengalaman kerja sebelumnya? Yang mungkin di Bapak kan di ini ya terkait minyak dan gas. Apakah iya. sudah berpengalaman sebelumnya di perusahaan yang apa ya perusahaan yang masih serelasi gitu Pak terkait minyak dan gas, Iya. ataupun Bapak ada saran sendiri gitu. Memang ya Mas, memang seharusnya sudah berpengalaman dulu sih sebaiknya gitu Pak. Saya mau Iya. nanya itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini memang saya sering juga sih terima pertanyaan dari teman-teman apakah di LinkedIn atau webinar bagi yang fresh graduate ya. Tangga nih kalau fresh graduate itu kerja ke Timur Tengah. Makanya saya bikin tulisan juga di LinkedIn untuk bagi fresh graduate yang kerja di Timur Tengah itu, kalau untuk Timur Tengah itu dia diutamakan yang memiliki pengalaman kerja. Kalau misalkan dia baru lulus, itu juga yang diutamakan lulusan yang di negara tersebut. Jadi misalkan yang baru lulusan di kuliah di kampus di Qatar atau atau dari tinggal di situ. Nah, gimana kalau kita first graduate baru lulusnya di kampus Indonesia? Ya itu sulit ya, sulit kecuali kita punya saudara yang kerja di Qatar atau di Timur Tengah. Jadi dia usahakan cari pengalaman dulu di Indonesia. Jadi seperti yang saya bilang itu saya cari pengalaman di Indonesia baru beberapa bulan, terus ikut tes sambil ini ya untuk menambah wawasan. Jadi carilah pengalaman di Indonesia. Ada banyak sih bagian, ada banyak industri, bukan hanya di oil gas atau petrochemical. Coba juga di bidang konstruksi EPC, maksudnya di EPC ya. Nah, ya dari situ nanti minimal sudah ada pengalaman tahun 2 tahun lah. Tapi kalau mau ikut tes, cari-cari infonya ya silakan aja. Kalau saya tuh, saya cari-cari info lokernya, kemudian saya catat tuh info lokernya, misalkan saya pengen instrumen teknisi. Cari lowongan instrumen teknisi atau electrical teknisi, kita lihat job desk-nya seperti apa, kriteria syarat-syaratnya seperti apa. Nah, di situ kemudian saya cari kursusnya, misalkan saya pengen apply electrical teknisi, yang diminta mereka misalkan paham dengan PLC Siemens S5 atau S7 ya, S7 sekarang, S5 udah nggak ini lagi, S7. Nah, jadi saya ambil pelatihan untuk PLC. Saya tuh dulu dengan uang sendiri sih saya ngambil pelatihan PLC untuk Mitsubishi Melsek, kemudian juga untuk Siemens. Saya dulu Siemens ngambil di BLK. Jadi ya itu sih saran saya, cari info lowongannya, misalkan pekerjaan instrumen teknisi dan lihat yang diminta syaratnya apa aja. Nah, di situ kita cari kursusnya. Jadi benar-benar relate lowongan yang mau kita apply itu dengan nanti sertifikat-sertifikat yang kita miliki. Itu saran saya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas saran dan informasinya. Ya, ya. Oke. Nah, di kolom chat nih masih ada pertanyaan, Pak. Ini dari Pak Firmansyah, punya experience di oil and gas sebagai mechanical piping. Kebetulan lagi ngikutin proses rekrutmen di salah satu perusahaan petrochemical di Cilegon. Mohon sarannya, biasanya hal apa saja yang sering ditanyakan pada saat proses interview, gitu, terutama untuk yang di bidang mechanical piping. Ya, kalau untuk piping kan bagian statik ya, sedangkan saya di instrumen. Saya kalau untuk piping nggak begitu paham seperti apa pertanyaannya di bidang piping. Baiknya sih cari koneksi di LinkedIn teman-teman yang kerja di bidang piping ya, supaya lebih akurat. Tapi ya yang saya tahu ya paham dengan standar lah, standar ANSI, ASME, ya standar internasional tuh kita mesti paham. Itu yang sedikit yang saya tahu. Untuk detail dan akurat infonya baiknya tanyakan ke yang pengalaman di bidang itu.
Itu aja. Ini ada. Boleh nambahin Mas Bevi Ya, silakan. dengan Joni Mas. Wah, ini dia, Mas. Silakan. Silakan ini senior. Moga-moga Pak Joni. Nambahin Open yang cam nih dari Pak Joni. pertanyaan sebelumnya yang teman dari piping tadi. Kalau bisa sampai ambil ini Mas, yang bertanya tadi mungkin kalau di piping biasanya kita kan umum ya pakai ASME B313 sama kalau bisa Anda punya API 7 sama API 5 Mas. Itu yang paling dibutuhkan itu kalau saya lihat di NOC sama di Qatar Energy. Itu aja Mas, Bevi, nambahin itu aja sih. Siap-siap. Yang jelas ke NDT inspection ya. Saya nggak begitu paham detailnya apa-apa. Pak Firmansyah ada tambahan kan? Iya Pak Ilham, ya makasih Pak sebelumnya Pak tadi atas informasinya. Ya Pak, kebetulan saya punya sertifikasinya di ASME Section 8 sih Pak, di bidang pressure vessel Pak. Dan kalau untuk API saya belum sih Pak, cuman ya itu kalau di bidang piping, skill saya hanya di perhitungan type stress analysis sih Pak, sama di pipe voltage test kalkulasi. Itu aja sih Pak. Ini Seperti itu. apply-nya untuk engineer berarti ini Mas Firman. Sudah Ya experience betul ini. Pak Bevi, untuk engineer Pak. Seperti itu Pak Bevi. Iya, untung saya nggak ngasih saran loh. Saya nggak tahu apa-apa di piping. Waduh, nanti saya ngasih saran salah. Ya Pak, ya Pak. Tadi pertanyaannya kebetulan saya terlewat apa yang udah dipresentasiin sama Pak Bevi Pak. Oke. Oke, baik, makasih Pak. Semoga sukses. Mas. Amin Pak. Ada Pak Ismail nih, pertanyaannya panjang sih. Bisa Oke. ini, bisa open mic dan open cam kah Pak Ismail? China Energy. Masih stay tune kah Pak Ismail? Oke, saya bacakan aja Pak ya. Ini Ya. Pak Ismail ini sudah lama berkoneksi dengan Pak Bevi di LinkedIn dan saat ini bekerja di kontraktor Cina. Proyeknya di Oki Pulp 2 Sungai Baung. Nah, sebelum di Oki, Pak Ismail ini pernah interview di Epicard Mamas Indonesia untuk proyek di Zambia, namun masih belum masuk gitu ya, masih belum. Ya. Tapi belum masuk ya. Cuman alhamdulillahnya bisa keterima kerja di tempat yang sekarang. Nah, yang mau ditanyakan, di mana saya bisa dapat info untuk ikut project di Middle East? Untuk bisa jadi batu loncatan ke perusahaan oil and gas di Middle East gitu Pak. Itu aja sih pertanyaannya. Ya, kalau untuk lowongan kerja yang tadi seperti saya tulis itu di nokrigulf.com itu berbagai bidang industri. Tinggal dicari aja apakah untuk proyek atau untuk yang lain-lain itu ada ribuan di situ dan selama ini pengalaman saya puluhan tahun di Nokri itu saya belum pernah ketemu yang scam. Umumnya semuanya valid, tapi ya nggak tahu nanti ke depannya. Hanya saya selama lebih dari 10 tahun di Nokri Gulf itu panggilan tes setiap tahun belum pernah ketemu yang scam. Selain itu di Indonesia ada agen tenaga kerja seperti Guna Mandiri. Nah, yang ingin juga saya infokan kalau untuk ke Timur Tengah itu umumnya biayanya gratis ya untuk tiket pesawat dan visa itu karena peraturan pemerintahnya itu dari perusahaan, dari employer, recruiter itu harus menyediakan visa dan tiket pesawat. Jadi kalau ada yang minta uang ya bisa jadi ya penipuan atau memang ya mereka mencari keuntungan. Karena untuk level pembantu aja itu visa dan tiket pesawatnya disediakan gratis, apalagi kita yang tenaga profesional. Gitu, Mas. Ya. Oke, terima kasih.
lanjut nih, Pak Ida Bagus Ketut bertanya terkait dengan sertifikasi kursus seperti Coursera, Udemy, dan lain-lain. Seberapa besar sih pengaruhnya terhadap peluang diterima kerja di Middle East, Pak? Nah, kalau untuk yang kursus sertifikasi gratis itu tadi saran saya ke teman-teman kita yang masih fresh graduate atau yang masih kuliah ya. Kalau yang untuk pekerja profesional itu baiknya sertifikasinya yang diakui internasional, yang ini ya, yang sudah internationally recognized. Jadi misalkan saya kalau untuk procurement itu ada sertifikasi procurement itu TIPS. Nah, untuk sertifikasi procurement itu dia standarnya UK. Nah, itu saya pernah 2 kali ngalami apply ke perusahaan UK, baik perusahaan UK yang di Timur Tengah atau perusahaan UK di Indonesia atau perusahaan UK yang di UK-nya sendiri. Itu saya kirim lamaran pagi, sorenya langsung di kontak, jadi siang langsung dikontak, dijadwalkan interview. Ya bukan hanya, memang sih memang kebetulan requirement-nya cocok dengan pengalaman kerja saya, tapi di situ memang disebutkan juga bahwa mereka prefer yang punya sertifikasi ini. Kita cek aja di lowongan itu biasanya disebutkan sih sertifikasi apa yang mereka prefer. Kalau kita punya sertifikasi tersebut, biasanya akan cepat dihubungi. Tapi kalau yang untuk online itu kan hanya sebagai ya kalau kita nggak punya uang, daripada kosong nggak ada sertifikasi, apalagi masih fresh graduate, ya buat inilah buat menambah penilaian ya. Tapi kalau untuk Timur Tengah bagi yang experience, baiknya yang sertifikasi yang diakui internasional. Itu pun kalau bisa sih, kalau nggak juga ya nggak apa-apa. Karena saya dulu awalnya juga apply jadi teknisi, kan tergantung tingkatan juga ya. Kalau kebutuhan sebagai teknisi atau engineer, persyaratannya beda. Mungkin seperti tadi Mas Firmansyah, kalau engineer kan paham misalkan untuk ASME atau API. Kalau saya dulu level teknisi nggak ditanya sertifikat, penting pengalaman kerjanya cocok, udah langsung diterima. Di utamanya pengalaman kerja. Jadi semakin tinggi posisi yang kita lamar ya, itu menurut saya perannya penting punya sertifikasi keahlian. Itu ya kalau pengalaman saya. Kalau pendidikan, Pak, kalau untuk anak SMK masih ada kesempatan nggak, Pak? Kalau Bu Nah, SMK tapi pendidikan itu punya pendidikan itu zaman saya 2007 itu STM, SMK masih bisa diterima di semua negara Timur Tengah. Nah, kalau sekarang yang baru-baru ini tuh diperketat ya, untuk misalkan di Uni Emirat atau di Saudi itu rata-rata minimal di 3 S1, tapi kalau untuk di Qatar masih bisa terima yang SMK, SMA, dengan syarat dia punya pengalaman kerja yang sesuai dengan industri yang dilamar. Ini kalau untuk di perusahaan pemerintah ya. Kalau untuk yang perusahaan swasta sih sepertinya nggak begitu ketat untuk ijazah atau yang di Qatar. Kita konteksnya ke perusahaan pemerintah karena ya itu yang saya sarankan untuk ke perusahaan pemerintah supaya kita kerja itu sudah jauh, jangan lagi yang dapat yang jelek lah ya, sebisa mungkin dapat yang sebaik mungkin. Jadi fokusnya ke perusahaan pemerintah yang konteks yang kita bahas. Kalau untuk pekerja perempuan nih, Pak, itu kan ada beberapa member yang perempuan dikit. Kira-kira ada peluang nggak, Pak, kalau perempuan? Kalau pengalaman saya kerja di Qatar itu yang dari perempuan itu malah karirnya lebih bagus. Saya 2 kali dilewatin karirnya sama perempuan. Kalau sebenarnya sih ya nggak masalah sih, walaupun perempuan juga malah kalau di sini penghargaannya lebih baik ke perempuan tuh kalau yang saya lihat. Jadi ya peluangnya ada aja, tinggal ya skillnya utamanya sesuai dengan posisi yang dilamar. Kalau masih fresh graduate ya cobalah cari-cari yang S2 kan di sini. Ini mulai bulan Oktober nih bukan ini untuk beasiswa S2. Untuk
S2 juga cukup menarik karena di sini uang sakunya terbilang yang cukup besar lah. Jadi bisa dapat sekitar 53 juta per bulan untuk yang dapat beasiswa S2. Itu 53 juta tuh cukup kalau kita misalnya sudah nikah suami istri, itu udah cukup untuk bawa pasangan suami atau istri dan untuk biaya hidup di sini. Ya, menarik juga kalau misalkan cara lainnya bagi yang lulus S1 cari-cari S2 ke Qatar mulai bulan Oktober nih, setahu saya Oktober sampai Februari kalau nggak salah, bukan untuk pendaftaran beasiswa S2 di Qatar. Menarik. Ini kalau ini Pak, apa biaya hidup kemudian sewa rumah dan segala macam di Qatar, kira-kira seberapa mahal sih? Ya, kalau untuk, nah itu makanya tadi saya bilang cari ke perusahaan pemerintah karena fasilitasnya lebih bagus ya. Kalau saya kan di perusahaan pemerintah itu perumahan, air, listrik itu udah disediakan gratis, jadi nggak usah bayar lagi, semua udah disediakan. Kalaupun kita sewa sendiri itu untuk sewa apartemen 2 kamar itu ya sekitar 12 juta lah per bulan. 12 juta per bulan. Jadi ya kalau untuk bawa keluarga ke Qatar itu minimalnya gaji 10.000 lah. Minimal 10.000 real lah, itu sekitar 40 jutaan. Tapi ya dengan kalau untuk mestinya masih bisa saving lah 5 jutaan per bulan tuh masih bisa. Terus apa lagi ya? Kalau Saya saya mau sih tanya. ngalami ya, kalau saya mengalami itu untuk single ya, kita hidup sendiri di Qatar itu sudah sewa rumah dan biaya lain-lain itu kita habis sekitar 4.000 real, 4.000 real per bulan. Kalau untuk kita sendiri itu udah sewa kamar untuk sendiri sekitar 1.000 real, 3.000-nya untuk ya biaya hidup lah. Jadi kalau digaji 10.000, habis 4.000 untuk biaya hidup, sewa kamar dan lain-lain ya sisa 6.000. 6.000 tuh kalau dikonversi ke rupiah ya 6.000 kali 4.000 sekitar 24 juta ya masih lumayan lah. Kalau kesehatan, Pak, kesehatan, rumah sakit di Qatar gratis atau sini gratis Ya ya? menarik nih. Iya. Jadi kalau untuk asuransi kesehatan itu ada 2 kalau saya. Pertama dari pemerintah semacam BPJS ya. Hmm. Kalau kita mau bayar asuransi untuk pemerintah BPJS itu sekitar iurannya 400.000 per tahun. 400.000 per tahun. Nah, kalau untuk ya asuransi lain itu saya udah disediakan juga dari perusahaan itu asuransi perusahaan. Asuransi perusahaan itu limitnya tuh kalau rawat inap itu sekitar 10 miliar limitnya. Bisa di 180 negara lah listnya. Kalau asuransi kesehatan juga cukup bagus. Pajak juga nggak ada Pak ya di sana. Oh iya, itu juga kelebihan yang lainnya kita gaji itu bersih ya, nggak ada potongan pajak. Luar biasa. Jadi tertarik nih Pak. Ya, semoga semakin banyak, semakin ramai lah yang join ke sini jadi profesional. Ya Ya, teman-teman banyak supaya yang pindah Pak dari Indonesia ke sana. Teman-teman ya dari karena kan utamanya supaya kita bebas dari hutang lah. Saya tuh dulu tahun 2007 itu gaji saya teknisi itu 1 juta. Gaji teknisi 1 juta, cicilan motor 400.000, cicilan rumah 400 ribuan. Jadi sisa 200 ribu. Sisa 200 ribuan tuh kata saya. Untungnya setelah setahun itu saya dapat kerja ke Qatar. Jadi 2007 saya teknisi 1 juta itu dapat offer sebagai teknisi itu di Qatar 12 juta. Jadi hampir 12 kali lipat saya. Udah inilah. Jadi bisa beresin rumah. ini ada nambah pertanyaan nih. Ya, silakan. Dari Mas Iqbal, izin bertanya informasi beasiswa S2 bisa dicari di mana Pak untuk di Qatar? Oh ya, untuk beasiswa S2 itu di masing-masing kampus bisa cek di website masing-masing kampus di Qatar. Jadi saya kirim
linknya juga, contohnya sebentar ya. Saya pernah posting di LinkedIn juga. Ini saya share link LinkedIn-nya. Ini dia. Beberapa, ini salah satu contohnya, bisa cek di link post. Bisa cek juga di Instagram PPI Qatar, biasanya mereka share info, kan ada Persatuan Pelajar Indonesia di Qatar, cek di Instagramnya. Itu mereka juga sering share info di Instagram PPI Qatar. Monitor lah bukan mulai bulan Oktober sampai Februari. Mudah-mudahan kalaupun nggak kerja ya beasiswa S2 juga udah lumayan buat bekal. Mana tahu lulus S2 bisa dapat kerjaan yang lanjut. Ini ada yang resen, Pak Reno. Ya, silakan. Ini tadi Mas Fajar dulu Pak yang present Pak. Mas Fajar dulu ya, monggo. Iya. Terima kasih Pak. Sebelumnya maaf ya Pak agak berisik soalnya saya ada dua jimit malam ini Pak. Sebelumnya. Alhamdulillah kan saya izin bertanya Pak. Alhamdulillah saya di kampus kan meskipun saya kerja sambil kuliah, saya juga aktif di organisasi juga ya Pak ya. Soalnya menambah nilai lebih kita di profil LinkedIn, begitu juga CV kita suatu saat nanti. Pak izin bertanya, saya kan di kampus jadi ini ya Pak ya, Head of Technology Development Division. Jadi kayak jadi ketua di bagian himpunan organisasi mahasiswa teknik mesin, bagian divisi IPTEK Pak. Jadi di situ saya kan kemarin saya bikin bikin PPT dan saya posting di ini saya. Dan kebetulan saya pengen mencari relasi buat, kan target project kerja saya selama di himpunan pada tahun ini dalam jenjang waktu 1 tahun ke depan, saya pengen berfokus pada industri manufacturing, oil dan gas, sama mining ya Pak ya, pertambangan mineral ya Pak ya. Berarti energi, mineral, sama manufaktur. Nah, saya pengen tanya tuh Pak buat Pak Bevi dan Pak Ilham juga, bagaimana cara kita mencari relasi untuk bidang kayak Pak Bevi kan bisa di petrochemical ya Pak ya? Iya. Iya. Dan Pak Ilham di bagian PLTU. Nah, untuk manufacturing ini saya masih belum tahu nih Pak arahnya kemana. Kan soal kalau petrochemical sama PLTU kan termasuk di bidang manufaktur kan Pak? Betul nggak Pak? Beda, bukan manufaktur. Oh beda Pak, beda. Jadi cara gimana Pak? Saya pengen nambah relasi buat teman-teman suatu saat nanti di kampus bisa ada kunjungan industri mungkin di Jakarta sih Pak. Bagaimana proses kita ngajuin untuk kita tuh mau ngadain suatu kunjungan industri di perusahaan, mungkin itu aja sih Pak. Ya, kalau saran saya sih paling gampang ya sekarangnya di LinkedIn ya, cari info di LinkedIn, connect dengan misalkan perusahaan manufaktur siapa yang jadi acuan, apakah semacam manufaktur otomotif seperti Toyota. cari koneksinya di LinkedIn dan lainnya ya join komunitas lah. Oke, baik, terima kasih Pak. Kalau Pak dari Pak Ilham nih Pak, ada masukan nggak Pak? Saya kan pengen cari buat kenalan buat orang di PLTU nih Pak, sewaktu-waktu ada kunjungan industri gitu Pak. Caranya seperti apa ya Pak? Step by step. Kalau semisal anak mahasiswa tuh mau ngajuin kayak kunjungan industri di perusahaan PLTU tuh Pak, saya pengen target sih daerah Banten ya Pak. Soalnya di situ kan ada PLTU juga ya Pak ya. Kunjungannya kayak gimana Mas? Satu kelas Itu atau Pak, gimana? kunjungan mahasiswa sih Pak.
Kan kemarin Oh, saya posting juga di link saya naik jabatan buat di himpunan juga. Ini pengalaman pertama dan saya tuh masih belum tahu caranya mengembang apa namanya relasi buat industri PLTU, PLN gitu nah Pak. Kalau ya, misal ya. industri alat berat mungkin saya tahu caranya dan industri oil dan gas mungkin saya tahu caranya karena beberapa bulan ini bakalan ada Mining Expo sama oil dan gas di J-Expo tanggal 11 sampai tanggal 14 September. Kalau caranya buat masuk ke perusahaan PLTU, cara magangnya seperti apa tuh Pak? Atau cara kunjungan industri Pak? Itu aja sih Pak. Jadi sama aja Mas ya, kayak oil and gas dan LTU sama aja sebenarnya. Kan saya pernah kerja di dua perusahaan ini ya. Jadi kalau kita di perusahaan yang tingkat hazardnya tinggi kayak PLTU dan migas tuh nggak sembarangan bisa masuk ya orangnya. Sama kalau di kita kan objek vital nasional gitu kan. Jadi kalau mungkin kunjungannya 1 sampai 3 orang mungkin masih bisa. Tentu prosesnya ya sama, kirim proposal via email. Caranya gimana ya? Cari orang yang bekerja di situ. Salah satu platform yang bisa apa ya, bisa mempermudah kita untuk nyari orang yang kerja di situ di mana? Di LinkedIn. Bisa kirim chat gitu, bisa kirim email ke orangnya, bisa nanya prosesnya seperti apa. Karena setiap perusahaan kan tentu beda-beda ya ininya. Ada yang ngajukan ke HR, ada yang ngajukan ke CSR, ada yang bisa direct ke user kayak gitu. Seperti itu sih Mas Fajar. Saran saya ya sama kayak Pak Bevi, perbanyak koneksi di LinkedIn, tanya-tanya di situ. Di sana kan banyak profesional di berbagai industri ya. Gitu. Cuman nggak semua industri bisa diadakan kunjungan massal gitu karena bahayanya luar biasa, tingkat bahayanya. Bisa bisa terjadi kecelakaan sewaktu-waktu yang kita tidak tahu gitu ya. Kita yang berpengalaman aja apa ya, probability untuk bisa celaka tuh masih tinggi gitu. Apalagi orang yang tidak berpengalaman, belum pernah masuk ke site gitu. Wah, bisa ada valve ada valve nganggur nih, diputer, nggak tahu fluida yang ngalir di situ apa, tiba-tiba duar gitu kan. Itu khawatirnya seperti itu Mas Fajar. Oke, Terima terakhir kasih nih banyak Pak Ilham. Pak Vivi juga. Mas Saya Reno bakalan Mas lebih Reno itu sih Pak, lebih pengen cari cerita aja sih. Oke, oke Mas Fajar, enough ya ke Mas Reno nih. Oke, baik. Terima Terakhir. kasih atas kesempatannya. Ya, Pak. Saya ingin bertanya mengenai gaji, Pak. Ya. Kalau misal sudah bekerja di Indonesia, kemudian ya ingin rencana pindah ke Middle East, itu apakah nanti gajinya tetap ini, Pak ya? Kan asumsi saya di sana gajinya berkali-kali lipat, Pak ya. Nah, apakah menyesuaikan, Pak ya? Kalau kita di Indonesia segitu, nanti naiknya nggak jauh-jauh amat atau nggak ngaruh, Pak ya? Itu aja sih, Pak. Enggak Pak Devi. Ya itu tadi yang saya cerita, saya di Indonesia tuh gaji teknisi itu 2007 itu 1 juta. Begitu saya lulus tes itu kan kita kan isi form misalkan salari yang diharapkan berapa. Ya saya nggak ada bayangan waktu itu gaji di Timur Tengah itu berapa karena cari info juga sulit. Ya saya isi 2-3 kali lipatnya lah. Jadi misalkan saya current salary 1 juta, saya isi gaji yang diharapkan 3 juta. Ternyata offer yang diterima itu 12 juta. Jadi mereka itu udah ada standar walaupun gaji kita kecil, jauh lebih kecil ataupun lebih besar, tapi mereka sudah punya struktur gaji. Berapapun gaji kita sekarang yang mereka di offernya sesuai dengan di offer sesuai dengan standar gaji di perusahaan tersebut. Jadi saya walaupun gaji saya 1 juta, saya ditawar dan saya minta 3 juta, mereka ngasih offernya 12 juta. Dia
Kalau misalkan dirasa gajinya nggak sesuai, ya nggak usah diambil kan. Kita kan nggak harus nggak dipaksa untuk menerima, itu kan hanya ikut tes, dapat tawaran ya kita bisa hitung-hitung lagi dengan biaya hidup dan lain-lain. Karena ada juga yang nggak mengambil kan bukan hanya sekedar soal gaji, mungkin tadi ada faktor keamanan, misalkan wah di Timur Tengah lagi ada perang atau mungkin ya faktor lainnya, keluarga atau lain-lain. Itu ya. Oke, baik, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, yang kunjungan tadi itu juga saya mau nambahkan sedikit seperti Mas Ilham. Kalau yang di saya itu dulu kunjungannya itu hanya dari bis saja. Jadi siswa kampus itu yang naik bis saja muter keliling keliling pabrik ya, untuk melihat-lihat situasi pabrik. Kalau untuk turun, mereka lihat alat di lapangan tuh nggak boleh banyak-banyak ya, dibatasi paling 2-3 orang karena ya memang resiko ya asetnya untuk keselamatan dan lain-lain. Itu aja tambahan dari saya. Pak Firmansyah, terakhir nih. Baik, Pak Ilham. Pak Bevi kan berarti kan udah pernah di dua negara, di lokal dan internasional seperti itu, Pak, nasional dan internasional. Kalau untuk di Qatar sendiri lah, Pak, itu proses rekrutmen itu sama nggak, Pak, sama kayak yang di Indonesia? Nah, terus prosesnya kalau di Qatar seperti apa, Pak? Kalau di Indonesia kan biasanya kita one more notice, Pak, ya. Nah, kalau di Qatar itu seperti apa, Pak? Atau di Timur Tengah, Pak? Itu aja sih, Pak Bevi. Ya, saya itu kalau untuk ikut tes ke luar negeri itu bukan hanya di Qatar ya, beberapa negara seperti saya ke Oman, Uni Emirat, Saudi, dan juga ke negara-negara lain. Kalau untuk tesnya, khusus untuk di Timur Tengah seperti di Qatar atau negara lain itu simple ya, hanya yang saya alami untuk level engineer itu hanya interview aja by phone, tapi kalau untuk level teknisi ada tes tulisnya. Jadi saya waktu diterima di Qatar itu mereka tuh tahapannya sistem gugur, tes tulis, bagi yang lulus tes tulis lanjut ke wawancara, setelah selesai wawancara langsung diberi offer hari itu juga. Nah, kemudian besoknya diarahkan untuk medical check up. Medical check up, setelah selesai medical check up, keluar hasil medical check up sekitar seminggu, kita diminta isi surat pernyataan kesediaan berangkat dan ngasih paspor, ijazah ya untuk pengurusan visa. Jadi saya total itu proses itu 1 bulan, mulai dari kelulusan sampai kemudian turun visa itu 1 bulan udah ready. Tapi ya itu juga variasi tergantung masing-masing perusahaan. Ada yang diberi kabar diberi setelah lulus, ada yang dikasih offernya setelah beberapa bulan. Atau ada juga teman saya dia sudah lulus dikasih offernya setelah setahun kemudian. Karena proyeknya itu untuk plan baru tertunda dia kan plannya di retender, jadi tender ulang dan baru dihubungi lagi tahun depannya. Ya masing-masing prosesnya beda-beda, tapi kalau saya 1 bulan mulai dari terima offer sampai medical dan dapat disediakan visa dan tiket pesawat. Oke, baik, Pak. Untuk proses medikalnya ataupun pengurusan visanya itu biasanya kita tanggung sendiri atau udah difasilitasin, Pak? Kalau Udah ya ditanggung. kalau untuk itu gratis ya, mereka yang ngurus, dari perusahaan yang ngurus. Kita hanya ngasih paspor aja, paspor sama ijazah. Oke. Baik, Pak Bevi. Makasih, Pak. Ya, ya. Oke, terima kasih Pak Firmansyah. Oke, sudah jam 24.01 nih, Pak. Nggak terasa. Ya, 1,5 jam lebih. 1,5 jam ya, cepat. Luar biasa. Menarik sekali, Pak. Ya, karena yang barusan adalah pertanyaan terakhir ini. Kita Silakan. ini Pak,
kita closing statement dulu dari Pak Bevi, monggo. Mungkin ada closing statement. Oh ya, terima kasih Mas Ilham. Ya kalau yang dari saya sih pesannya, kalau kita sudah menetapkan tujuan ingin keluar negeri, baik bagi yang fresh graduate atau yang sudah experience, itu jalannya berliku-lah. Seperti saya sendiri itu berkali-kali saya ikut tes. Mulai dari pertama saya catat soal-soal, kemudian saya ikut tes lagi di berbagai posisi, mulai dari engineer, saya apply, supervisor, sampai teknisi. Yang penting saya berangkat aja lah dengan hasil yang lebih baik. Jadi yang kita tuju itu jangan cepat menyerah. Kita siapkan sertifikasi atau keahlian pengalaman kerja sesuai dengan bidang yang dilamar. Jangan ngelamar kerja ke hal yang baru. Misalnya kita di engineering pengen ngelamar kerja ke hal yang baru. Hal yang paling poin apa yang kita paling kuat di situ, itu yang kita cari. Tetap berusaha, persiapan, dan ya cari informasi sebanyak-banyaknya dan koneksi ya. Kita penting untuk mendapatkan informasi. Itu aja dari saya. Ya, terima kasih Pak Bevi. Oke, teman-teman, sekali lagi kami sampaikan terima kasih ya atas partisipasinya, atas pertanyaannya, atas kesediaannya hadir di malam hari ini. Mungkin ada teman-teman yang mungkin lagi sibuk juga ya, ada yang mau siap-siap demo juga ya tadi. Iya, suasana demo pas hari ini. Ya, terutama terima kasih untuk Pak Bevi. Ya, beliau ini salah satu influencer yang dulu saya ikuti dan alhamdulillah bisa satu panggung nih kita. Saya nggak nyangka Job seeker, benar-benar. bukan influencer, job seeker saya, Mas. Luar biasa. Jadi ya terima kasih banyak Pak Bevi. Semoga nanti ada kesempatan lain kita bisa berdiskusi di bidang diskusi yang lain ya, terutama di expertise-nya Pak Bevi di logistik dan procurement gitu ya Pak ya. Mungkin teman-teman ada yang tertarik ke arah sana, karena kalau procurement nih multidisiplin bisa Pak ya sebenarnya. Iya, betul sekali. Keuntungannya welcome ya dari berbagai bidang, bisnis, teknik bisa masuk. Di forum ini juga ada Pak Norman ya, ada Pak Norman, kebetulan kawan saya kuliah di ITS. Oh Beliau, iya. Saya juga kebetulan, mau daftar di ITS loh Mas Ilham. Kemarin iya, itu Pak. cuma terlambat. Iya, di MMT Pak ya berarti. Ada Iya. khusus rantai pasok ya. Jadi Iya. ya, expertise-nya sama kayak Pak Bevi, beliau di logistik dan procurement juga, supply chain. Oke, itu aja rekan-rekan. Kami akhiri, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata dan perbuatan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.